16 rekening Jokowi dan istrinya dipersoalkan. Belum lagi menurut saya yang di luar dugaan Jokowi adalah FX Rudi itu. Saya kira dia adalah orang yang paling tahu tentang ijazah Jokowi. Dia yang paling tahu tentang ijazah Gibran, yang tidak pernah ada ijazah dua orang ini. Apakah ini tidak diperhitungkan oleh Jokowi? Saya kira juga nasib FX Rudi dalam tanda petik terancam, Bung. Saya kira itu yang membuat PDIP mengatakan bahwa kita harus siaga satu, termasuk mengawal kader-kader PDIP, terutama di... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dipungkam. Takutnya nih, untuk melawan PDIP, FX Rudi bakal bernasib sama kayak Hasto. Karena FX Rudi adalah orang yang paling tahu soal ijazah Jokowi dan Gibran. Wow. Ini yang ditunggu-tunggu. Harusnya Mulyono family itu yang paling layak masuk penjara katanya. Apalagi 16 rekening dia dan istrinya sampai sekarang juga nggak ada kelanjutannya. Coba kita dengarkan ya. Jokowi ini orang-orang yang tahu masuk ke dalam partai politik pada saat harusnya dia menjadi presiden. Ini barangkali tidak terpikirkan oleh Jokowi. Dan kemampuan Jokowi untuk membangun satu partai politik baru juga makin lemah. Makin lemah. Ini magnet politik Jokowi menurut saya perlahan-lahan akan melemah gitu. Oke lah 82% tingkat kepuasan publik, tapi di desa, di kabupaten, di kota kan tidak. Nah, perlahan-lahan dan pasti saya kira magnet politiknya akan luntur. Sekaligus orang juga ingin membuktikan, coba buktikan Anda lebih besar dari PDIP atau PDIP lebih besar dari KAU, kan kira-kira begitu. Nah ini harus dibuktikan. Nah Jokowi yang identik dengan PSI ternyata tidak mampu mengangkat PSI, gitu. Apalagi Projo yang sekarang sedang dilematis. Harusnya pada tanggal 7-8 Desember kemarin itu berkongres, tapi tidak jadi. Nah apalagi sekarang dalam posisi kakinya Budi Ari satu tuh udah di penjara, Bu. Satu kaki di penjara. Informasinya 7 jam ya? Iya, saya kira ini 7 akan jam berlanjut. diperiksa kan 7 jam kan? Ya. Bukan 2 jam kan? Bukan 2 jam. Nah, judol dikaitkan, korupsi dikaitkan. Ini desakan massa ini menurut saya terutama kalangan akademisi, kalangan terdidik dan aktivis politik akan terus mengejar keluarga Jokowi, Bu, sampai lubang-lubang kecil ini. Rumah saja, Bang. Kalaupun Jokowi secara magnetnya mulai melemah, tetapi masih mampu menggagalkan pameran lukisan Bang Yo di Galeri Nasional, karena ada 5 lukisan dia. Itu apa yang menurut Abang nih? Analisis politik tentang lukisan? Oh, saya kira gambaran dari lukisan-lukisan itu yang saya baca itu mewakili aspirasi PDIP yang begitu kecewa kan. Misalnya gambar ada yang orang menjilat pakai lidah gitu kan, kira-kira artinya adalah mampus kau para penjilatnya. Sekarang dia bukan penguasa lagi. Itu kan juga digambarkan mengapa ini diidentikan dengan Jokowi. Ini topi Jawa, tadi dia mau ngomong topi Jawa. Ya, ingat sekali saya ya, PSI itu luar biasa, fenomena PSI yang mengusung Jokowisme. Dengan keyakinannya Jokowi tempo hari mengatakan PSI akan masuk parlemen. Dan memang indikasinya sudah mengarah ke sana. Ya. Yang lucu kan yang tempo hari saya sempat ceritakan juga nih. Ada di satu daerah ketua PSI level kecamatan lah kurang lebih begitu. Pas pagi-pagi keluar dia kaget. Loh kok ada baliho PSI di sini? Loh kok di sini? Loh kok banyak banget ini? Gambar Kaisang, gambar Jokowi dan seterusnya. Jadi orang PSI-nya sendiri nggak tahu di daerahnya dipasangin baliho oleh siapa? Ya oleh siapa lagi? Kalau bukan katanya namanya Parcok. Nah tapi perseteruan makin kuat, makin sengit karena Hasto sudah siap-siap mengeluarkan berbagai bukti keterlibatan petinggi lain. Kita lanjutkan dulu sedikit nih. Kan digambarkan seperti topi Raja Jawa seperti itu. Saya kira ini akan menjadi bola liar kembali bahwa Jokowi akan dilihat punya pengaruhnya. Politik itu kan pengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruh Jokowi adalah uang
bisa membuat dia mempengaruhi yang lain. Karena itu Kongres PDIP 2025 kan juga begitu siaga satu bagi PDIP, karena Jokowi masih punya resources ekonomi yang cukup banyak. Menjadi wali kota 1,5 periode, menjadi gubernur di Jakarta 1,5 tahun sampai 2 tahun, menjadi presiden 2 periode. Ingat nggak waktu Jokowi akan maju dalam Pilpres, 16 rekening Jokowi dan istrinya dipersoalkan. Nah, dipersoalkan bahkan sampai KPK. Apa iya sekarang orang-orang seperti Abraham Samad misalnya, yang dulu pimpinan KPK, tidak akan membuka rekening-rekening ini lagi? Saya kira dia sudah menjadi dalam tanda petik salah satu ikon-ikon oposisi. Dia akan berteriak lagi. Dulu kemana? Dia akan dituntut juga. Saya kira rekening Jokowi juga akan dibuka lagi. Belum lagi menurut saya yang di luar dugaan Jokowi adalah FX Rudy itu. Saya kira dia adalah orang yang paling tahu tentang ijazah Jokowi. Dia yang paling tahu tentang ijazah Gibran, yang tidak pernah ada ijazah dua orang ini. Apakah ini tidak diperhitungkan oleh Jokowi? Saya kira juga nasib FX Rudy dalam tanda petik terancam, Bung. Saya kira itu yang membuat PDIP mengatakan bahwa kita harus siaga satu, termasuk mengawal kader-kader PDIP, terutama di Jawa Tengah. Tapi kan lebih dari 80, antara dari 80 sampai 100 pasangan calon kepala daerah kemarin yang menang, itu adalah orang-orang yang mendapat endorsement dari Pak Jokowi. Ya, karena itu awalnya diusung itu kan pada saat masih jadi presiden, Bung. Pada saat sebelum 20 Oktober. Ya, itu luar biasa ya. Ini kata Baut Awe, yuk ngopi sambil nobar banteng yang lagi kelabakan. Saya pegang Mulyono. Ada lagi saya pegang PDIP. Jadi nobar ya. Dalam saya kira mungkin saja dalam hitungan jam, hitungan hari ini akan ada manuver-manuver hebat dari PDIP yang membuat Mulyono makin kelabakan, atau malah sebaliknya. Mulyono bongkar terus kartu trufnya PDIP. PDIP-nya makin kelabakan, ya makin bagus lah. Dua-duanya kelabakan makin bagus buat kita. Karena disitulah nanti akan terbongkar praktek-praktek kecurangan. Dan yang tak kalah penting adalah yang tadi, bagaimana Hasto sudah menyiapkan bukti-bukti konkret keterlibatan para petinggi negara melakukan korupsi. Ngeri itu. Tapi yang pasti ya sudah menurun lah ya. Kekuatan Jokowi hari ini sudah menurun. Sebetulnya bukan hari ini. Dari PSI tidak masuk parlemen itu tanda berkurangnya pengaruh Jokowi di kancah politik nasional. Semoga Tuhan menghancurkan mereka kan. Banteng versus Celeng, skor sementara 1-4. Yo, harus diusut yang salah besar cuci duit. PDIP mah omong kosong doang isinya. Hasim Muhammad dia bilang begini. Tapi kita harus tahu juga apa yang menjadi concern dari Jokowi hari ini. Kenapa Jokowi berani melakukan manuver-manuver? Kan ya tentu di ruang publik kita tahu rumor-rumor yang beredar bahwa Hasto itu tidak semata-mata ditersangkakan kalau tidak ada manuver dari Jokowi. Coba kita lihat Ibu Bivitri Susanti. Pimpinan KPK baru ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Iya. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya. 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK gitu. Ngeri ya, intensinya mau merusak KPK.